wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam bahagia. Perkenalkan, kami dari tim CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Jemberana tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nilu Suryaningsih SPD dari SMA Negeri 2 Mendoyo. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Eni Witaryani dari SD Negeri 4 Kaliaka. Sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Komang Trisnawati dari SMP Negeri 3 Negara. Kami membuat video praktik coaching dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Bu Trisna. Bagaimana kabar Bu Trisna hari ini? Ya, selamat pagi Bu Ini. Kabar saya baik hari ini. Ibu gimana kabarnya? Ya, saya juga dalam keadaan sehat. Nah, hari ini Ibu akan melakukan kegiatan praktik coaching Bu. Bagaimana untuk persiapannya Bu? Untuk persiapannya sendiri, saya sudah menyiapkan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaiannya, serta saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya ajukan nanti, selain nanti pertanyaan itu keluar dari coachingnya sendiri. Ya, bagus sekali Bu. Nah, apakah Ibu masih ingat mengenai kompetensi inti coaching yang akan Ibu kembangkan? Ya, jadi dalam praktek coaching nanti, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali Bu. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah tadi Ibu sebutkan tadi, kira-kira bagian mana yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut dalam kegiatan coaching kali ini? Jadi saya ingin mencoba mengembangkan ketiganya secara bersamaan Bu, karena ketiganya ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, saya sangat setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Trisna. Lalu indikator tercapainya tujuan pengembangan kompetensi ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Yang yang saya harapkan itu adalah nanti dalam mencapai tujuan pengembangan kompetensi nanti berdasarkan hasil dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan ini, di mana nanti coach bisa menemukan tujuan dari hasil dari solusi dari permasalahan yang akan dibahas sebentar. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi yang akan saya berikan seperti itu. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Nah, selain mencapai tujuan dari pengembangan tersebut, kira-kira apa harapan Ibu yang lain dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan ini? Jadi harapan saya dalam observasi kali ini itu adalah nanti ini dapat memberikan umpan balik, di mana kegiatan ini dapat membantu saya untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi diri yang saya miliki, seperti itu. Ya, luar biasa sekali Bu Trisna. Nah, semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang telah tadi Ibu tetapkan tadi. Dan saya juga meminta izin saat ini kepada Ibu untuk menjadi pengawas dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Nanti setelah kegiatan coaching yang Ibu lakukan, kita akan berbicara ngobrol-ngobrol lagi Bu untuk merefleksi kegiatan yang telah kita lakukan. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching kali ini? Iya, saya sudah siap Ibu. Jadi terima kasih banyak Ibu karena Ibu sudah bersedia mendampingi saya dalam kegiatan coaching kali ini. Jadi apakah kegiatan coaching kali ini bisa kita mulai Bu? Ya, saya persilakan. Silakan. Terima kasih banyak. Baik, selamat pagi Bu Surya. Selamat pagi. Apa kabar Ibu hari ini? Saya baik-baik saja Bu. Bagaimana dengan Ibu? Saya baik juga. Bu Surya, belakangan ini saya lihat Ibu ada yang dipikirkan ya? Ya sebenarnya Bu, saya sedang memikirkan sesuatu Bu, yang tidak dapat jawaban Bu dari kemarin-kemarin. Jadi saya bingung ini Bu.
Oh iya, jadi ada sesuatu yang Ibu pikirkan ya. Jadi di sini kalau Ibu ada masalah itu alangkah baiknya kalau Ibu bisa membicarakan ke teman. Siapa tahu nanti masalah yang Ibu hadapi itu lebih meringankan. Kan begitu, Bu ya. Jadi Ibu ada waktu untuk pembicaraan kita hari ini. Mungkin Ibu bisa Iya, meluangkan waktu. iya Bu, mungkin saya perlu membicarakan ini sama Ibu. Mungkin eh, bisa sekarang Bu. Oh ya, bisa. Baik, jadi kelihatannya kan Bu Surya belakangan ini lagi sibuk ya dan kebingungan. Itu kenapa nih? Begini Bu, sebenarnya saya tuh ingin meningkatkan kompetisi diri saya Bu di dalam mengelola kelas. Oke, baik. Jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi diri Ibu dalam mengelola kelas ya. Jadi dari kegiatan itu apa yang ingin Ibu capai? Eh, dari kenapa saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya di dalam eh, mengelola kelas Bu, karena selama ini saya merasa anak didik saya atau siswa saya itu ketika saya mengajar itu sering berbicara Bu sama teman-temannya gitu. Baik, jadi apakah ada hal penting yang ingin Ibu bagi ke saya? Sebenarnya hal yang terpenting itu saya ingin mencari solusi bagaimana caranya saya untuk meningkatkan kompetisi diri saya itu supaya saya bisa membuat kelas itu menjadi kondusif dan juga kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Wah, bagus sekali ya. Jadi Ibu ingin nanti suasana kelasnya itu menjadi kondusif, jadi menyenangkan, siswa merasa nyaman, kan seperti itu. Iya betul. Ya, saya sangat senang sekali mendengarnya. Jadi kalau saya boleh tahu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Jadi sebenarnya Bu ya, selama ini saya sudah mencoba berbagai model pembelajaran, tetapi saya rasa itu eh, kurang mendapatkan hasil Bu. Begitu ya, jadi Bu Surya itu sudah menerapkan beberapa model pembelajaran tapi belum menemukan hasil ya. Betul. Jadi terus apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Nah ini tantangan saya. Jadi ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas itu banyak murid yang masih suka berbicara Bu, sama temannya ngalur ngidul. Jadi mereka tidak fokus pada pembelajaran saya. Gitu ya, jadi kira-kira nanti apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan itu, artinya biar siswa itu lebih fokus ya pada saat Ibu memberikan pembelajaran, nah seperti itu. Apa kira-kira yang ingin Ibu lakukan? Jadi mungkin saya akan memberikan atau menyampaikan materi secara menarik mungkin Bu ya, atau dengan mungkin dengan memberikan metode pembelajaran yang bervariatif. Ya. Itu mungkin ya Bu. Jadi selain dengan memberikan metode yang bervariatif, ada lagi yang ingin Ibu lakukan selain itu? Saya kira mungkin dengan selain daripada saya memberikan eh, materi yang menarik dan juga metode pengajaran yang bervariasi, mungkin saya harus meningkatkan keterampilan sosial emosional anak dengan menggunakan teknik stop mungkin ya Bu, dan juga dengan memberikan ice breaking mungkin ya. Wah, itu luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu bisa menerapkan tadi seperti teknik stop ya, lalu untuk lebih menghidupkan atau mengaktifkan siswa, Ibu bisa melakukan ice breaking tadi yang seperti Ibu Iya, sampaikan, itu sangat luar biasa sekali, Iya, betul. sekali Ibu ya. Jadi kapan Ibu akan melakukan hal tersebut?
Karena saya baru teringat dengan itu Bu ya, dengan berbicara dengan Ibu ini. Jadi saya selama ini terlupakan yang itu Bu. Mungkin saya akan melakukan ini secepatnya ya. Kebetulan juga besok saya dapat pembelajaran mata pelajaran saya, jadi kemungkinan besok saya akan lakukan ini. Ya, jadi Ibu ingin melakukan besok ya secepatnya Ya. seperti Iya, baik ya betul, Bu ya. Jadi betul, secepatnya. biar kita bisa tahu hasilnya nanti seperti apa ya Ibu ya. Iya. Jadi semoga apa yang menjadi harapan Ibu dari proses pembelajaran yang sudah Ibu yakini tadi, semoga itu bisa berjalan dengan lancar ya. Baik, jadi yang saya tanyakan lagi Ibu ya, apakah gambaran strategi jadi yang akan Ibu lakukan di dalam kegiatan tersebut? Nah, jadi strategi yang tadi mungkin saya sudah sampaikan Bu ya, dengan pembicaraan hari ini itu yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang variatif dan juga menyajikan materi-materi yang menarik, dan juga saya mungkin akan menggunakan teknik stop itu dan ice breaking supaya saya yakin nanti anak-anak juga akan merasa senang di kelas saya. Oke ya, bagus sekali Ibu ya. Jadi kira-kira dari kegiatan yang akan Ibu lakukan, siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu? Yang jelas mungkin selama ini sih sebenarnya kalau untuk menerapkan ini saya membutuhkan teman-teman Bu. Mudah-mudahan nanti teman-teman saya mau berkolaborasi, berbagi praktek baik, atau juga nanti saya pasti akan menyampaikan ini kepada anak-anak. Jadi saya butuh mereka untuk mengaplikasikan semuanya ini. Ya, luar biasa Ibu ya. Jadi kita perlu juga dukungan dari teman-teman, Ya, betul, Bu. dari Ya. anak-anak juga, supaya nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi Betul. kita perlu kolaborasi kan seperti itu Betul, ya. betul. Bagus sekali Bu ya. Jadi ada yang ingin saya tanyakan juga dari pembicaraan kita yang singkat ini Bu ya. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Jadi diskusi hari ini saya sudah mendapatkan solusi daripada permasalahan saya. Saya senang sekali bisa Ibu bisa menemani saya. Ternyata setelah saya membicarakan ini bersama teman, jadi saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya selama ini saya tidak mendapatkannya Bu dari kemarin-kemarin itu. Ternyata sudah ketemu dengan Ibu, saya bisa mendapatkan solusi ini. Terima kasih Bu. Baik, jadi luar biasa sekali ya Bu Surya ya. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita hari ini itu nanti bermanfaat untuk Bu Surya juga untuk saya sendiri ya. Nanti saya tunggu kabar baiknya Bu ya. Setelah Ibu mendengarkan video yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Ya, sebentar. Terima kasih Bu Trisna karena sudah bersedia menemani saya untuk menyelesaikan masalah saya ini. Iya Bu, sama-sama. Terima Nanti kasih. juga nanti kalau ada yang ingin Ibu bicarakan lagi, nanti saya akan siap ruangan. Baiklah Bu Trisna, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Selamat Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, saya ucapkan selamat sekali lagi karena Ibu sudah mampu menyelesaikan praktik coaching pada hari ini dengan sangat baik. Nah, sekarang saya ingin tanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan praktik coaching tadi? Baik, jadi perasaan saya Ibu yang awalnya tuh saya deg-degan Ibu ya. Oh, iya. Tapi setelah saya melakukan coaching dengan coach, jadi saya merasa lebih santai karena perhatian saya terpusat penuh kepada si coach. Jadi di sini saya lebih rileks saja jadinya. Ya, bagus sekali. Tadi juga saya sudah amati bahwa saya sudah melihat bahwa Ibu itu sudah hadir sepenuhnya ketika Kuci bercerita. Ibu sudah menyampaikan, memberikan penekanan terhadap hal-hal penting yang telah disampaikan oleh Kuci. Nah, sekarang menurut Ibu, apa yang sudah berjalan dengan baik pada proses kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan tadi?
Baik, jadi hal-hal yang sudah saya lakukan, jadi saya sudah merasa melakukan kegiatan ini dengan baik, di mana saya mengembangkan tadi Bu ya. Jadi proses coaching tadi itu saya sudah menghadirkan alur tirta Bu ya. Jadi di mana saya fokus mendengarkan coaching, yang apa namanya, yang kedua itu jadi menemukan kata kuncinya, terus hadir sepenuhnya untuk coaching. Nah, Ya. jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana coach itu bisa apa namanya, memberikan jawabannya atau menemukan solusi dari permasalahannya itu hadir dari dalam dirinya sendiri seperti itu ya. Luar biasa sekali Bu. Tadi juga saya sudah amati bahwa pelaksanaan coaching yang telah Ibu lakukan sudah berlangsung sangat maksimal. Sudah mampu mengembangkan kompetensi coaching yang ingin Ibu tadi sudah di awal sudah Ibu sampaikan kompetensi inti yang ingin Ibu capai melalui proses kegiatan coaching ini. Saya sudah juga lihat bahwa Ibu sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali solusi langsung dari coachingnya secara langsung. Nah, dari kompetensi yang sudah Ibu ingin capai tadi, apakah ada lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik, jadi dari kompetensi yang sudah tadi saya lakukan ya, jadi luar biasa sekali Bu ya. Jadi di situ kompetensi yang saya ini adalah bagaimana nanti saya mampu menyampaikan hasil observasi dari kegiatan coaching saya tadi ini. Jadi setelah saya melakukan praktik coaching, tadi Bu saya lebih tahu bagaimana saya dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka itu kepada coach, supaya coach itu bisa apa namanya, menggali, jadi mencari solusinya sendiri seperti itu ya Bu ya. Jadi saya sudah menggarisbawahi juga di sana apa saja yang bisa diwujudkan oleh coach tersebut gitu. Seperti itu sih Bu. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Pokoknya saya terus memberikan semangat kepada Ibu untuk terus selalu meningkatkan kompetensi, utamanya kompetensi inti dari kegiatan coaching, sehingga Ibu bisa memanfaatkannya tidak hanya kepada rekan atau teman sejawat, Ibu juga bisa menerapkannya kepada siswa, khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu karena telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai pengamat dalam kegiatan coaching yang telah dilakukan tadi. Saya juga selain mengamati, saya juga banyak belajar dari proses coaching yang telah dilakukan tadi. Terima kasih banyak pokoknya Ibu. Ya, sama-sama Ibu, saya juga terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk menjadi pengamat, dan semua yang saya lakukan tadi semoga bermanfaat untuk saya ke depannya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi Bu. Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Surya. Selamat siang Bu Mang Trisna. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Wah, baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Ya, kabar saya baik Bu. Jadi hari ini kita kan akan melakukan praktek coaching ya. Bagaimana persiapan Ibu? Ya, Sungkare, saya sudah menyiapkan beberapa hal terkait rubrik penilaian yang dipersiapkan pada saat coaching. Nah, jadi salah satunya adalah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bobot yang bisa saya nanti ajukan kepada coach, selain daripada pertanyaan-pertanyaan ya atau jawaban-jawaban yang diberikan oleh coach. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi apakah Ibu ingat jadi mengenai kompetensi inti coaching ini yang akan Ibu kembangkan? Ya, betul sekali Bu. Saya dalam praktek coaching kali ini kompetensi inti yang nanti saya akan kembangkan yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik. Jadi bagus sekali ya dari ketiga kompetensi tersebut. Jadi kira-kira bagian mana yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam lagi dari proses kegiatan coaching kali ini?
Nah, dalam kegiatan coaching kali ini saya berencana meningkatkan atau apa namanya, apa istilahnya itu, melaksanakan ke semuanya Bu, yang ketiganya daripada kompetensi inti coaching. Oke, baik ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiganya. Nah, bagus sekali Ibu dari apa namanya? Jadi saya sangat setuju sekali. Jadi lalu apakah ada indikator ketercapaian tujuan pengembangan kompetensi yang Ibu harapkan? Nah, jadi indikator kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya laksanakan yaitu agar coach mampu menghasilkan atau mampu menemukan apa namanya, Iya, solving problem sendiri Bu. Jadi mampu mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahannya daripada coach itu Bu. oke, luar biasa ya Bu Surya ya. Jadi selain memenuhi ketercapaian tujuan pengembangan tersebut, apa ada lagi harapan yang dari ketiga kegiatan observasi kita kali ini, Bu? Jadi yang saya harapkan sekali adalah pada observasi kali ini saya ingin mendapatkan apa istilahnya, kemajuan diri saya pada kompetensi inti daripada coaching itu. Iya, iya, iya. Jadi ingin meningkatkan ya. Meningkatkan kompetensi inti. Baik, terima kasih Ibu. Jadi di sini dalam kegiatan ini, jadi saya minta izin Ibu ya. Jadi saya akan melakukan pengamatan. Mungkin nanti setelah kegiatan coaching ini kita akan ngobrol santai Bu ya. Jadi saya akan merefleksi kegiatan ini. Apakah Ibu sudah siap? Ya siap Bu. Oke, baik. Jadi kita Ya mudah-mudahan Bu coaching kali ini akan berhasil, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah bersedia mendampingi saya pada coaching kali ini Bu. Iya, baik Ibu ya. Jadi kegiatan ini bisa kita mulai ya Ibu ya. Silakan, terima kasih. Ya terima kasih Bu Risna. Oke. Selamat siang Bu Eni. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Lu. Kabar saya hari ini baik. Iya. Senang rasanya berjumpa dan dapat berbincang bersama Ibu. Saya juga merasa sangat senang bisa berbincang-bincang bersama Ibu, dan kebetulan juga ada sedikit atau ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oh gitu ya. Apa sih yang ingin dibicarakan? Begini Bu, saya ingin menceritakan tentang permasalahan yang saya alami di dalam kelas Bu. Belakangan ini saya merasa bahwa kurangnya antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan, khususnya dalam pembelajaran matematika. Saya masih merasa bahwa antusias siswa dalam proses pembelajaran itu masih kurang. Oh gitu. Jadi anak-anak kurang antusias ya dalam belajar matematika. Lalu apa yang ingin Ibu capai dalam pembicaraan kita hari ini? Saya memiliki harapan Bu, bahwa dari perbincangan kita kali ini saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami tersebut. Oh ya. Jadi sudah tentu sebenarnya Bu ya. Jadi setiap ada kegiatan pasti ada permasalahan Bu ya. Ya begitu juga Bu, saya juga merasakan bahwa kendala yang saya alami di kelas tersebut menyebabkan saya merasa sedikit bingung, dan jadinya rasanya untuk kelas yang saya ajar kali ini saya merasa gagal seperti itu. Oh, gitu. Jangan dulu bingung Bu. Ini jadi mari kita cari solusinya bersama-sama supaya apa yang Ibu harapkan nanti bisa terwujud Bu. Jadi sebenarnya harapan Ibu itu ke depan ini seperti apa sih sebenarnya?
saya ingin anak-anak didik saya di dalam kelas khususnya itu merasa senang dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran saya di dalam kelas. Jadi mereka itu aktif mengikuti proses pembelajaran, baik itu dalam kegiatan diskusi, mungkin dalam mengerjakan latihan-latihan soal seperti itu, supaya menunjukkan keaktifan dalam proses pembelajaran. Wah, luar biasa. Sebenarnya itu semua mungkin menjadi cita-cita ya. Jadi guru itu semua inginnya seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira tadi Ibu bilang bahwa kurang antusias kan begitu ya di dalam kelas anak-anak. Terus kira-kira sekarang ini bagaimana sih kondisi kelasnya Ibu? Sekarang saya amati bahwa ketika melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, anak itu lebih banyak bercanda, Bu. Apalagi pada saat mereka melakukan kegiatan diskusi bersama, mereka lebih banyak bercandanya daripada paling yang mengerjakan itu cuma satu orang, yang lainnya itu cuma bercanda mengganggu teman lain seperti itu. Ya, jadi anak-anak itu masih suka bercanda Iya. gitu ya dalam mengerjakan tugas-tugas. Hanya beberapa saja yang mungkin mengerjakannya dengan baik begitu ya. Terus kira-kira kelas yang seperti apa yang Ibu harapkan? Tentunya saya ingin anak didik saya itu merasa senang untuk mengikuti proses pembelajaran, Bu. Jadi ketika mereka diajak mungkin belajar sambil bermain, itu saya rasa anak-anak itu pasti akan senang mengikuti proses pembelajaran. Wah, itu kedengarannya bagus Bu. Jadi bermain sambil belajar sambil bermain. Nah, saya juga masih gini nih, belajar sambil bermain yang seperti apa yang Ibu inginkan ke depan ini? Mungkin saya bisa melakukan proses pembelajaran di luar kelas. Bisa juga dilakukan dengan selain di luar kelas juga di dalam kelas. Kalau di luar kelas mungkin saya bisa mengajak siswa untuk saya berikan latihan-latihan soal yang saya mungkin sembunyikan atau taruh di mana supaya mereka aktif mencari. Kalau di dalam kelas mungkin saya bisa menggunakan pembelajaran dengan kuisis, Bu. Kebetulan 2 minggu lalu saya baru mengikuti kegiatan diklat kuisis. Mungkin materi dari diklat yang saya ikuti itu bisa saya terapkan di dalam kelas, Bu. Wah, luar biasa Bu Eni. Jadi saya mendengarkan tadi ada skuisis, terus ada juga tugas-tugas yang disembunyikan Ya. gitu ya. Atau mungkin LK anak-anak yang biasanya dikerjakan kalau di luar kelas itu lebih menyenangkan. Wah, kalau saya ikut di sana juga mungkin akan asik nih Bu pembelajaran Ibu. Jadi tapi saya kan dengan menghasilkan itu apa upaya Ibu yang akan dilakukan? Ataukah mungkin apakah sudah pernah Ibu melakukan itu? Saya belum pernah melakukannya sih, tapi saya ingin mencobanya, Bu, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi kira-kira apakah itu bisa berhasil apa tidak, Bu? Menurut saya yakin dengan Bu Eni. Saya yakin Bu Eni bisa melakukan itu karena saya tahu persis Bu Eni seperti apa. Jadi kira-kira bagaimana nih rencana aksinya ke depan ini? Mungkin sebentar saya akan mencoba untuk merancang proses pembelajaran dengan menggunakan kuisis tersebut, Bu. Saya bisa juga untuk kegiatan yang di luar kelas, mungkin saya bisa melakukan seperti yang tadi saya sebutkan, mencarikan dan memprintkan contoh-contoh soal yang lebih banyak. Ya kayak anggap kita mencari harta karun lah di luar kelas. Jadi aktif siswanya untuk mencari latihan-latihan soal yang sudah disembunyikan. Kemudian dengan begitu saya harapkan sih anak-anak semangat untuk mengikuti pembelajaran dan mencari penyelesaian atas latihan-latihan yang diberikan sih, Bu. Wah, luar biasa tuh Bu Eni. Jadi menurut saya nih ya,
saya yakin Bu Eni mampu melakukan itu dan akan membuat anak-anak jadi senang belajar sama Bu Eni ini. Jadi nah supaya rencananya berhasil itu kira-kira Ibu Eni itu perlu dukungan apa ya, atau mungkin ada yang dibutuhkan lagi dukungan yang lain gitu? Kalau dukungan mungkin karena penerapan kuisis itu kan biasanya menggunakan HP, Bu. Jadi mungkin saya memerlukan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah supaya terlebih dahulu saya akan meminta izin kepada beliau untuk memberikan kesempatan khusus untuk mungkin hari apa saya melakukan proses pembelajarannya, saya minta izin supaya anak-anak diberikan kebebasan untuk membawa HP seperti itu. Oh begitu ya, jadi harus dengan izin Bapak Kepala Sekolah Ya. supaya anak-anak diberikan membawa HP karena ini merupakan larangan di sekolah gitu ya Pak. Ya. Bu ya. Oh jadi nah tentu hal itu sangat penting Bu. Jadi mengingat peraturan sekolah itu yang melarang murid untuk bawa HP memang perlu sekali bahwa itu salah satu kendala. Jadi dukungan yang terutama itu adalah Bapak Kepala Sekolah. Betul itu ya Bu Eni? Ya, ya mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah mau memberikan izin dengan memberikan ya surat pengantar kepada orang tua siswa di sekolah, di rumah, sehingga mereka memberikan izin kepada anaknya untuk membawa HP ke sekolah seperti itu. Wah luar biasa Bu Eni ini. Jadi rencana-rencana aksi itu sangat menginspirasi. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa menerapkannya itu Bu Eni. Nah untuk saya mendoakan deh semua, semoga semuanya berjalan lancar ya Bu Eni ya. Ya. Wah selamat ya Bu Eni ya. Coba bisa nggak Bu Eni sekali lagi mereview apa yang akan dilakukan nanti supaya lebih jelas lagi? Berarti untuk mengatasi permasalahan siswa yang masih kurang antusias dalam di proses pembelajaran, tadi berdasarkan apa yang sudah saya diskusikan dengan Ibu, bahwa saya akan berupaya untuk melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan memberikan kesempatan anak untuk belajar sambil bermain. Kemudian juga melakukan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam dan di luar kelas. Kalau di dalam kelas dengan pemanfaatan kuisis, nanti setelah penjelasan dan latihan menggunakan kuisis baru anak-anak diajak untuk keluar kelas untuk mencari soal-soal yang sudah disembunyikan tersebut. Nah, jadi keren sekali itu Bu ya. Jadi dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, dengan memberikan kuisis, dengan mencari soal-soal yang disembunyikan di luar kelas. Nah, tentu nanti pasti akan menyenangkan bagi murid. Jadi murid itu merasa tertantang untuk belajar sama Bu Eni. Oke lah Bu. Nah mungkin percakapan kita ini kali ini sudah mendapatkan hasil daripada permasalahan Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Saya akan menunggu Bu hasilnya seperti apa. Semoga ini bisa diterapkan secepatnya Bu. Ya, terima kasih banyak juga Bu atas masukan-masukannya. Semoga besok kegiatan ini nanti mungkin saya rancang dulu proses pembelajarannya. Besok saya coba terapkan di dalam kelas saya. Saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau membantu permasalahan yang saya alami. Ya, baiklah Bu Eni. Jadi perbincangan kita cukup hari ini dan saya akan menunggu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti Ibu Eni bisa berbagi praktek baik seperti apa yang Ibu Eni sampaikan tadi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak pokoknya Ibu loh atas motivasinya. Nanti jika menunjukkan hasil yang signifikan perubahan yang terjadi, nanti akan saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mari sampai ketemu Bu Eni. Ya. Selamat ya Bu Surya, jadi Ibu sudah menyelesaikan praktik coaching, sudah dengan baik sekali. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktik tadi? Ya, terima kasih Bu Mang Krisna. Jadi tadi setelah saya melakukan praktik coaching, awal-awalnya tuh saya merasa deg-degan. Terus merasa tegang gitu.
Tapi setelah saya mengobrol dengan Kuci, ya lumayan karena Kuci itu sudah bisa memberikan jawaban-jawaban yang gini yang memadai, jadi saya merasa agak tenang, merasa lega Oke. rasanya. Ya, bagus sekali ya Bu. Jadi saya juga tadi sudah melihat Ibu sudah hadir penuh saat melakukan coaching. Jadi di sini apa saja yang sudah Ibu dapat pada saat coaching terkait ketercapaian yang diinginkan? Jadi ketercapaian yang saya inginkan itu kan ingin mengembangkan kompetensi saya. Jadi setelah saya mengadakan coaching tadi, saya merasa sudah melakukan peningkatan kompetensi inti di dalam coaching, terutama menjadi melakukan kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan di mana memancing coach untuk membicarakan permasalahannya secara terbuka begitu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Surya. Jadi setelah saya mengamati tadi pada pelaksanaan coaching Ibu tadi yang Ibu lakukan sudah sangat maksimal. Ibu sudah mampu menggali potensi coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan hasil mendengarkan ya Ibu ya. Jadi keluh kesahnya coaching seperti apa. Jadi menurut Ibu, adakah kompetensi yang ingin lebih Ibu kembangkan kembali dari proses tadi? Ya, terima kasih sekali Bu Mang, karena Bu Mang telah memberikan atau mengamati, sudah memberikan informasi tentang observasi tadi yang telah saya lakukan pada saat coaching. Nah, jadi saya merasa sih tadi pada saat coaching itu saya merasa masih agak kurang sempurna di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin yang nanti saya ingin kembangkan lebih dalam lagi begitu. Oke, semangat terus ya Bu. Jadi untuk melakukan peningkatan kompetensi yang tadi Ibu sampaikan, jadi dalam kompetensi coaching ini untuk meningkatkan pelayanan pendidikan nanti ya Ibu ya. Jadi dengan meningkatkan kompetensi kita bisa menerapkan ini ke guru-guru, juga bisa menerapkannya ke peserta didik kita Ya, kan betul seperti Bu itu ya. betul. Baik, jadi terima kasih sekali ya Bu Surya. Jadi karena Ibu sudah mengizinkan saya untuk mengamati proses coaching tadi, jadi sekaligus tadi saya mereview dan juga saya belajar banyak dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi. Ya, terima kasih banyak juga Bu Mang, karena Bu Mang sudah bersedia menjadi pengamat pada saat coaching saya ini dengan Kuci. Nah, di samping itu juga saya berterima kasih juga karena Bu Mang telah memberikan semangat bagi saya dan motivasi bagi saya kelak supaya apa yang saya lakukan hari ini bermanfaat bagi semuanya. Gitu. Oke, ya terima kasih Ibu. Nanti sampai ketemu lagi. Jadi saya mohon pamit ya. Oke, terima Selamat kasih. siang. Oke, sampai ketemu Bu Mang. Ya. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Bu Lo Surya. Gimana kabarnya nih hari ini? Ya, Astungkare dalam keadaan sehat Bu. Ya, jadi Bu Eni hari ini kan mau mengadakan coaching ya. Jadi bagaimana nih persiapannya? Baik Bu, hari ini memang saya akan melakukan kegiatan praktek coaching. Untuk persiapannya seperti yang sudah Ibu informasikan sebelumnya mengenai rubrik penilaiannya, salah satunya adalah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu sudah saya persiapkan. Selain itu nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu saya berharap bahwa coach akan mampu memberikan jawaban sesuai dengan apa yang saya tanyakan Ibu. Wah, bagus sekali nih Bu Eni, nih sudah siap berarti. Apakah Ibu masih ingat kompetisi inti yang nanti dikembangkan pada saat coaching? Untuk kompetensi inti yang dikembangkan pada saat kegiatan coaching yaitu yang pertama adalah hadir sepenuhnya Ibu. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan juga yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Oh gitu, berarti ketiganya ya Ibu nanti akan kembangkan ya. Ya, kalau menurut saya ingin mengembangkan ketiganya, Bu. Karena bagi saya ketiga aspek kompetensi inti tersebut memiliki saling keterkaitan, Ibu. Oke, jadi ketika nanti sudah mengembangkan ketiganya itu, lalu apa indikator pencapaian yang Ibu akan kembangkan pada saat Ibu mengadakan coaching? Untuk indikator keberhasilannya dari kegiatan ini bahwa saya memiliki harapan coach tersebut mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ia hadapi dari dalam dirinya sendiri, Bu. Wah, luar biasa Ibu. Jadi berarti Ibu sudah siap ini melakukannya untuk hari ini? Ya, siap, Bu. Nanti juga mohon untuk umpan baliknya, Bu. Supaya ada perbaikan diri saya nanti dari hasil umpan balik yang telah Ibu sampaikan. Iya, pasti nanti kita setelah coaching nanti kita akan kembali lagi untuk membicarakan umpan balik ataupun refleksi daripada pelaksanaan coaching hari ini, Bu. Apakah Ibu sudah siap sekarang? Ya, sungkaris siap. Ya, silahkan Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat siang, Bu Trisna. Selamat siang Bu Eni. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabar saya baik Bu Eni. Bu Eni, untuk hari ini apakah Bu Eni bisa meluangkan waktu sebentar untuk ngobrol? Ada Ya. yang ingin saya diskusikan. Oh ya, tentu saja bisa, Bu. Kebetulan hari ini saya sudah selesai mengajar, mungkin kita bisa berbincang-bincang dulu sebentar. Mungkin Ibu ada sedikit permasalahan apa, Ibu? Ya Bu Eni, hari ini saya ingin curhat. Oh, curhat tentang apa itu? Iya, jadi begini Ibu, minggu-minggu ini banyak sekali tugas yang dibebankan kepada saya, di mana itu datangnya secara bersamaan Ibu. Jadi saya tidak fokus dalam mengerjakan tugas tersebut. Oh, berarti Ibu mengalami kendala karena banyaknya tugas yang datang bersamaan, sehingga Ibu menjadi tidak fokus dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Iya, Nah, apa seperti itu benar, Ibu? benar Ibu. Nah, kira-kira dari kegiatan diskusi singkat kita ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Saya hanya ingin menemukan solusi bagaimana jadinya saya harus bertindak dan bagaimana saya harus bisa fokus dalam menghadapi masalah ini. Oh, ya, berarti kalau misalnya seperti itu, tadi Ibu bilang kan masih mengalami kurang fokus. Nah, kira-kira fokus seperti apa yang Ibu maksudkan dalam hal ini, Bu? Jadi kalau fokus itu dalam mengerjakan sesuatu itu saya tidak terganggu Ibu dengan pekerjaan yang lain. Ya, mungkin selain merasa tidak terganggu, apa mungkin lagi indikator yang lain? Jadi saya dapat dengan tenang mengerjakan tugas-tugas itu tanpa ada kebingungan dan tanpa ada tekanan Ibu dalam menyelesaikan tugas tersebut. Nah, berarti Ibu fokus yang Ibu maksud berarti Ibu tidak merasa terganggu dan tidak merasa kebingungan dalam mengerjakan tugas tersebut. Seperti itu, Ibu. Benar Ibu. Nah, berarti kira-kira apa sih yang menyebabkan Ibu dari tugas-tugas tersebut yang menyebabkan Ibu mengalami kesulitan atau kebingungan sehingga menjadi tidak fokus? Ya, jadi yang membuat saya itu merasa terbebani itu ya Ibu, jadi apabila tugas-tugas itu datangnya secara bersamaan, itu yang menyebabkan saya merasa terbebani di sini. Oh, berarti tugas-tugasnya itu datang bersamaan. Nah, mungkin kira-kira apa ada penyebab yang lain lagi, Bu? Mungkin selain dari sebab itu mungkin saya kurang istirahat kali ya Bu ya. Oh, berarti selain karena tugasnya itu datangnya berbarengan, banyaknya tugas yang Ibu harus kerjakan, Ibu juga masih kurang istirahat ya. Nah, kira-kira dari apa yang Ibu alami karena Ibu merasa Ibu tidak fokus dalam mengerjakan tugas, kira-kira langkah seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Baik, mungkin yang akan saya lakukan itu saya perlu mencatat. Jadi tugas-tugas mana yang lebih prioritas, mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk dikerjakan terlebih dahulu. Jadi biar saya tidak
waktu saya itu tidak terbuang secara sia-sia. Jadi saya harus mencatat mana yang lebih prioritas untuk saya kerjakan seperti itu. Oh, iya. Berarti menurut saya itu juga ide yang bagus, Bu. Berarti mencatat mana yang harus lebih didahulukan atau diprioritaskan. Mungkin selain mencatat itu apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Yang mungkin saya perlu ketenangan kali ya Bu ya. Jadi saya perlu menenangkan diri dan beristirahat yang cukup mungkin Ibu. Oh, berarti selain tadi mencatat mana yang prioritas, Ibu juga sepertinya memerlukan ketenangan ya, Bu ya. Nah, kira-kira dari dua langkah yang ingin Ibu lakukan tersebut, kira-kira dari langkah tersebut mana yang mau Ibu lebih prioritaskan? Atau dahulukan? Jadi yang saya dahulukan mungkin yang pertama itu adalah membuat catatan-catatan Bu. Jadi tugas-tugas mana yang lebih prioritas yang harus saya kerjakan. Itu mungkin yang menjadi prioritas utama. Jadi membuat catatan-catatan Ibu. Mana yang harus dikerjakan pertama seperti itu. Ya, menurut saya itu sudah solusi atau ide yang sudah sangat luar biasa untuk mengatasi permasalahan Ibu. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu, kapan sih kira-kira Ibu akan mencoba melakukan langkah tersebut? Ya, secepatnya Ibu. Jadi saya akan memulai menyusun jadi catatan tugas-tugas yang mana yang prioritas yang mulai harus saya kerjakan. Jadi secepatnya saya akan kerjakan. Ya, menurut saya itu sudah luar biasa karena Ibu sudah mampu memberikan solusi bahwa mencatat hal-hal yang penting mana yang lebih harus didahulukan itu harus Ibu kerjakan. Nah, kira-kira dalam prosesnya tersebut apakah Ibu memerlukan bantuan atau siapa kira-kira yang bisa mendukung Ibu dalam melakukan hal tersebut? Baik, ada Ibu. Jadi saya akan berkonsultasi dengan Pak Sangade. Jadi beliau biasanya membantu saya dalam manajemen keuangan, di mana beliau biasanya membantu saya dalam menyusun laporan keuangan. Dan juga saya akan berkoordinasi dengan Ibu Ratna TU, di mana dia bisa membantu saya dalam menyiapkan instrumen yang diminta untuk penilaian kinerja kepala sekolah. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, udah luar biasa sekali berarti Ibu sudah mau dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang sudah Ibu alami tadi. Mudah-mudahan ya paling enggak minggu depan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu. Nanti saya akan coba tanyakan kembali apakah Ibu sudah mampu menyelesaikan permasalahan berdasarkan tadi penyelesaian yang sudah Ibu sampaikan. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita lakukan tadi, diskusi ringan tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan? Baik, jadi dari obrolan kita tadi Ibu, jadi saya lebih optimis lagi, sangat optimis. Jadi dalam mengerjakan tugas-tugas tambahan yang meski datangnya secara bersamaan, saya akan membuat catatan-catatan skala prioritas dan bersikap tenang serta mendiskusikannya dengan Pak Sangade dan Bu Ratna seperti itu. Udah luar biasa sekali, pokoknya sudah apa yang sudah Ibu sampaikan saya dukung. Semoga setelah Ibu laksanakan bisa menunjukkan hasil dan sangat akan membantu Ibu dalam memberikan fokus, menumbuhkan fokus Ibu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan seperti itu. Ya, pokoknya tetap semangat Bu. Nah, karena itu sudah berarti nanti minggu depan dia minta hasilnya, nanti tanya, kita ngobrol lagi masalah hasilnya. Iya, jadi sesegera mungkin akan saya lakukan. Jadi nanti untuk hasilnya saya akan sampaikan kepada Ibu. Oh ya, pokoknya semangat Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali. Motivasinya. Ya, terima kasih kembali. Wah, selamat Bu Eni. Jadi Bu Eni tadi sudah menyelesaikan praktik coaching dengan sangat baik. Terus bagaimana ya perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Tentunya di awal-awal Bu, saya merasa grogi Bu. Saya merasa deg-degan karena harus ngobrol-ngobrol dengan coach saya. Namun setelah di awal sudah dimulai dengan pembicaraan yang ringan, saya menjadi merasa lebih santai karena saya mampu memusatkan perhatian kepada coach saya tersebut. Bagus sekali Bu. Saya juga tadi melihat Ibu sudah hadir sepenuhnya dan mencurahkan perhatiannya kepada kunci pada saat bercerita. Nah, sekarang menurut Ibu
apa saja yang sudah berjalan baik pada saat kegiatan coaching tadi? Kalau menurut saya sudah mampu melaksanakan ketiga aspek inti dari kegiatan coaching. Saya sudah mampu hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching tersebut, kemudian sudah menjadi pendengar yang aktif dengan fokus mendengarkan dan mencatat hal-hal yang penting dari apa yang disampaikan oleh coach, kemudian mengulang kembali dan menekankan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu memberikan kesempatan kepada coach untuk menggali solusi dari dalam dirinya, Ibu. Wah, luar biasa Bu Eni. Jadi setelah saya amati tadi, memang betul apa seperti yang dikatakan Bu Eni tadi. Jadi Bu Eni sudah berusaha untuk menggali pertanyaan, juga memberikan perhatian yang penuh dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, pelaksanaan coaching ini memang telah Ibu lakukan secara maksimal sekali. Jadi coach juga tadi Ibu juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menghasilkan solusi daripada permasalahan daripada coaching. Nah, menurut Ibu, adakah kompetensi yang ingin lebih Ibu perdalam lagi? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu atas hasil refleksi yang telah Ibu berikan dan penguatan yang juga Ibu berikan kepada saya. Semoga kedepannya saya mampu lebih mengembangkan diri lagi dengan lebih baik, Bu. Nah, untuk kompetensi sendiri yang ingin saya kembangkan, mungkin saya ingin belajar lebih banyak lagi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih bersifat terbuka, sehingga kedepannya ketika saya kembali melakukan kegiatan coaching, saya mampu membantu coach saya untuk menyelesaikan dan menemukan solusi sendiri dari dalam dirinya sendiri atas permasalahan yang ia hadapi tersebut, Ibu. Wah, luar biasa Bu. Oke, jadi Ibu, saya yakin Ibu sudah mampu menyelesaikan coaching kali ini dan coach juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Semangat Bu, terus Bu untuk memperbaiki kompetensi yang nanti Ibu inginkan. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah mengizinkan saya untuk menjadi pengamat dan juga menjadi reviewer daripada pelaksanaan coaching kali ini. Ya, pokoknya saya juga mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Ibu karena sudah bersedia menjadi pengamat dalam kegiatan coaching yang saya lakukan. Semoga apa masukan atau saran dari Ibu bisa saya gunakan untuk perbaikan diri ke depannya. Terima kasih banyak juga Ibu. Baiklah, terima kasih.